Tuhan. Ingat, orang juga menyembah ibunya, ya, menyembah raja. Ada nggak orang menyembah raja, sujud sembahku raja? Apakah raja Tuhan? Bukan, guys. Penghormatan. Anda sujud menyembah ibu Anda, apakah ibu Anda Tuhan? Tidak. Penghormatan. Orang sujud menyembah gurunya, gitu kan? Jadi bukan dari patokan sujud menyembahnya gitu, guys. Tapi siapa yang dia itu gitu loh. Ya, ngerti ya? Kalau gitu logikanya, makanya ibu adalah Tuhan. Raja adalah Tuhan gitu. Kan tidak kan? Ingat, Allah nyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah nyuruh malaikat sujud kepada Adam, ya. Apakah malaikat Adam itu Tuhan? Apakah Adam itu Tuhan? Kan tidak. Hanya sujud untuk menyembah, untuk menghormati, guys, bukan untuk menyembah sebagai Tuhan, gitu loh poinnya. Nah, Tuhan lalu kita nggak menyembah tuh lah. Konsekuensi logisnya pasti kita menyembah nih. Jadi sesimpel itu, teman-teman ya. Dan masih banyak lagi sih. Ya, simpel karena anak ngerti bahasa Indonesia standar apa arti menyembah gitu. Menyembah itu bukan hanya kepada Tuhan, bro, tapi juga kepada ibu Anda, kepada raja gitu kan. Sujud sembahku kepadamu, ibuku, bukan hanya Tuhan, guys. Ya, apa dia nggak ngerti itu kan? Sebenarnya ayat-ayat lain yang kita lihat sebagai yang mungkin pemantik buat kita berdiskusi juga. Oke, karena Bro Luis masih bermasalah koneksi, oke, silakan. Halo, salam bro. Saudara Bill Pahit. Terima kasih sudah. Pilpet ini udah lama nggak saya komentari videonya, guys. Ya, nggak sempat saya, guys, beneran. Karena apalagi saya sekarang terbatas gini kondisinya kan. Saya rekam pakai HP, ya kan. Aduh, nanti lagi kapan ya. Saya baru sempat sekarang dari 3 loh. Luis Prasetyo, Temparagi, dan Yuli. Pilpet ini udah lama saya nggak sempat komentari, guys. Nanti ya, karena banyak sekali yang harus kita komentari kan. Kalau waktu kita nggak cukup, guys. Saya juga ada kerjaan lain gitu kan. Tapi sudahlah. Di roomnya Bro Luis, tapi koneksinya mungkin agak ini ya. Akhirnya saya lihat di channel Bro ada link StreamYard juga. Dan menarik ya topik kita malam ini. Kalau kita lihat sebenarnya saudara Muslim ini yang apologet ya, mereka nggak butuh jawaban sebenarnya. Saya pikir kita butuh jawaban, informasi langsung dari orangnya gitu. Sama kayak tadi saya sampaikan ke polisi tadi. Kita nggak tahu dia polisi kalau dia nggak sampaikan dia polisi gitu. Anda tahu kan, banyak polisi ya. Penjahat itu pun perlu tahu, guys. Misalnya gini, ada penjahat kayak narkoba atau apa itu ya. Pasti kan polisi kan ngomong kan, berdiri di tempat, saya polisi, jangan bergerak. Jangan bergerak, saya polisi. Mereka kan tahu itu polisi, mereka kan berhenti bergerak. Atau mereka nekat, mereka lari di door, guys. Ya. Tapi kalau ya tidak diinformasikan, dia orang tuh nggak tahu itu polisi, guys, ngerti ya? Contoh, saya pernah, guys, ini udah lama sih dulu, guys ya. Saya masih ingat itu. Saya nggak tahu itu siapa, guys. Nggak tahu saya, guys, beneran. Saya lagi duduk di beranda sebuah toko waktu itu tahun 2007 ya. Saya duduk di beranda sebuah toko. Malam-malam itu orang ramai, guys. Ada di emperan tuh orang jualan lah, kayak kios-kios rokok gitu kan. Tiba-tiba ada mobil berhenti. Ada cewek pakai celana panjang ya. Jalan lewat jalan besar itu, guys. Jalan besar tuh, guys. Kota, tengah kota, guys. Luar biasa. Memang orang yang waktu itu jalan kaki agak jarang ya, tapi orang tuh banyak waktu itu yang kios rokok ini, yang di tepi jalan gitu kan. Saya perhatikan kan, mobil tuh berhenti tepat di sebelah cewek ini lagi jalan gitu kan. Tiba-tiba keluar 2-3 orang gitu, lalu tiba-tiba membekap cewek ini dan langsung membawanya ke mobil gitu, guys. Sekejap gitu, sekelebat langsung pergi mobil itu. Itu sampai sekarang masih pertanyaan bagi saya, guys. Itu siapa mereka itu coba? Nah, beda dengan kasus tadi yang polisi tadi, dia informasikan kan, kami polisi. Kita tahu, oh dia polisi, berarti dia punya hak untuk menangkap, berarti itu penjahat berarti kan. Jadi kita tahu, itu makanya informasi itu penting dari orangnya. Nah, kalau Yesus tidak pernah informasikan, itu makanya susah kita, guys, nganalisa, guys. Ya, kita nggak bisa ngambil sesuatu itu kalau coba apa kita simpulkan yang tadi itu membawa perempuan adalah polisi, apa kita simpulkan penjahat, kan tidak bisa. Harus ada informasi dari dia, guys. Itu kita tuntut gitu. Sesuatu yang sangat penting, yaitu langsung dari orangnya, yaitu Yesus sendiri. Siapa dia sebenarnya?
Dan dia mengatakan ya, aku utusan, aku nabi, Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita. Allah katakan, akulah Tuhanmu, Yesus utusanku, gitu kan. Clear sudah guys. Jadi informasi dari Allah kita dapat, informasi Yesus kita dapat, udah. Kenapa Anda masih berfantasi ria gitu kan? Kalau mereka hidup di zaman Yesus, mereka akan meminta hal yang sama juga kepada Yesus. Kalau kita lihat cara berpikir orang Yahudi di zaman Yesus, sama seperti mau mencoba Yesus. Tentunya ketika Yesus mereka mencoba Yesus ketika saat soal pajak, ya, apakah kita wajib memberi pajak pada kaisar atau tidak. Jadi ya, mereka mencoba Yesus itu dalam artian benar nggak dia utusan itu, betul nggak dia Mesias itu. Karena kalau dia utusan kan, tentu dia harus sama dengan Musa gitu. Makanya mereka sampaikan gini, kayak mereka pernah katakan kan, kata Musa kalau cerai laki-laki dengan wanita dan tidak punya keturunan, maka adiknya harus menikahi wanita yang ditinggal mati oleh saudara laki-lakinya. Itu mereka memakai hukum Musa gitu untuk melihat apakah Yesus ini sesuai dengan hukum Musa apa tidak gitu. Paham ya? Ini mereka ini pengen tahu ini betul-betul nabi gak sih gitu loh. Nah, mereka tuh pengen mengetes kenabiannya, bukan ngetes ketuhanannya guys. Itulah logikanya. Membuat Yesus berdiri di dua sisi yang sangat berbeda. Kalau dia Yesus ke kiri, pasti terjatuh dari dalam dua jurang lah gitu contohnya. Bagaimana menghukum wanita yang kedapatan berzina juga. Jadi banyak kali pertanyaan-pertanyaan orang Farisi ini nih menjebak, ya. Dan kalau kita lihat hal yang sama kita temukan di saudara-saudara Muslim kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Pipa ini nggak pernah nampakkan wajah guys ya, heran saya guys bener. Nggak pernah nampakkan wajah dulu ya. Saya nggak tahu wajahnya siapa. Justru tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menunjukkan keilahian ya. Lah, kalau bukan menunjukkan kalian, berarti memang bukan ilahi gitu. Gimana dia menunjukkan keilahian kalau dia bukan ilahi? Ingat ya, ilahi itu akan menunjukkan keilahiannya. Kayak Tuhan itu akan menunjukkan ketuhanannya. Itu loh, ya kan? Ngerti nggak? Gimana kita bisa tahu dia Tuhan kalau dia tidak menunjukkan keilahiannya, guys? Itu poinnya loh. Makanya kalau dia tidak menunjukkan keilahiannya, berarti dia bukan Tuhan, kelar gitu. Kenapa Anda masih berasumsi dia Tuhan? Pan dia udahlah dia tadi berarti lengkap semuanya guys ya. Udah dia nggak pernah menyebut dirinya Tuhan, tambah lagi nggak pernah menunjukkan keilahiannya, berarti udah clear gitu. Dia bukan Tuhan. Karena ucapannya pun tidak ada, aksinya pun tidak ada, menunjukkan dia punya keilahian gitu kan. Jadi kenapa Anda masih berfantasi ria gitu? Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 7 ya, atau dari ayat 5 lah. Di situ bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat, ini bukan kata-kata Yesus ya. Sekali lagi mereka ini selalu menyampaikan apa yang bukan yang tidak Yesus ucapkan. Ya, ingat, Yesus pernah mengancam seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku pintakan untuk ajarkan kepadanya, nabi itu harus mati guys. Jadi ini nggak boleh artinya kita mengucapkan atau mengajarkan apa yang tidak pernah beliau ucapkan atau ajarkan. Apa itu bahwa dia Tuhan dan sembahlah dia. Nggak pernah nih guys. Jadi kita nggak boleh mengajarkan atau mengatakan itu gitu loh. Rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 yang menarik. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan dirinya. Ketika dia menjadi manusia, dia memang manusia, 100% manusia. Mengosongkan diri. Artinya, ketika dia menunjukkan keilahian. Tuhan disamakan dengan manusia yang mengosongkan diri. Ingat, manusia mengosongkan diri, mengosongkan pikiran ya. Misalnya lagi bermeditasi kan dia mengosongkan dirinya, pikirannya. Masa Tuhan disamakan dengan manusia gitu guys? Ini absurdnya gitu. Pak Tuhan katakan ya, kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, meningkat sehingga kami sama gitu guys. Kepada manusia yang mengosongkan diri kan tidak gitu. Iya, ya, untuk kepentingan pribadinya. Kalau saudara-saudara lihat di dalam segala mujizat yang Yesus lakukan, tidak pernah dia melakukan mujizat untuk kepentingannya.
Tentunya turun dari salib. Sama, Musa juga melakukan mukjizat bukan untuk kepentingannya. Ketika dia belah lautan itu untuk kepentingan pengikutnya. Ketika dia ubah tongkat dari ular itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhannya, dakwah Tuhannya, guys. Nabi lain juga kayak Nabi Nuh buat perahu itu kepentingan siapa? Untuk kepentingan semuanya. Dia memasukkan situ juga hewan tumbuhan sepasang-sepasang gitu kan. Orang-orang juga dibawa dia gitu kan. Tapi mereka nggak mau. Itu bukan demi kepentingan dia, tapi kepentingan seluruh makhluk hidup yang saat itu, guys. Karena waktu itu akan diturunkan banjir bah gitu, guys. Jadi Nabi itu bukan melakukan atas kepentingan dia. Begitu dengan Nabi Muhammad, guys. Gitu loh. Semua Nabi itu tidak ada yang berdasarkan kepentingan dia. Kayak Ibrahim dibakar dalam api. Itu bukan kepentingan dia. Wong dia demi kepentingan Tuhannya kok. Gitu loh poinnya, guys. Ya kan? Makanya pertanyaan saudara-saudara. Juga kepentingan umatnya agar semuanya mengikuti Tuhannya. Agar mereka selamat masuk surga dan tidak masuk neraka, guys. Nah, kita ini sama dengan sebenarnya untuk mencobai Yesus juga sebenarnya sama iblis ya. Kau anak Allah. Jadi itu kan mau mengajak Yesus untuk mengeluarkan keilahian untuk kepentingannya. Padahal tujuan Yesus datang untuk mengosongkan dirinya. Ingat, nggak ada yang berani mencobai Tuhan. Kalau Yesus kenapa berani dicobai iblis? Ya, karena Yesus cuma manusia, nabi utusan. Kalau Tuhan berani dicobain, guys, luar biasa. Tuhan berani dicobain. Ada nggak, saya tanya, orang berani cobain Tuhan gitu? Jangan lagi nyobain. Berharapannya udah gemetar gitu kan? Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kita. Berarti nggak akan dicobain gitu. Ya mungkin Tuhan bisa dicobain, guys. Nah, kenapa Yesus bisa dicobain? Karena dia bukan Tuhan. Perkara dia menolak, ya, itu kan berarti dia Tuhan, gitu. Tapi faktanya adalah dia berani dicobai oleh iblis, gitu, guys. Paham ya? Iblis itu nggak mungkin berani mencobai penciptanya. Ya, sejahat apapun dia, seberani apapun dia, gitu. Nggak mungkin dia berani mencobai Tuhannya. Itu pasti cuma nabi, guys, atau utusan. Makanya iblis berani mencobai Yesus. Sementara pencobaan dari iblis untuk mengisi dirinya dengan keilahian. Jadi apa yang iblis mencoba untuk mengisi keilahiannya gimana cara? Tidak, dia mencobai Yesus karena dia cuma manusia. Dan seperti diakui oleh tadi dia Pilpai ini adalah Yesus 100% manusia. Karena Yesus 100% manusia, makanya iblis berani mencobainya. Kalau Yesus 100% Tuhan, ya, berarti dia Tuhan, tapi faktanya tidak, dia 100% manusia, maka iblis tidak berani mencobainya, guys. Itu aja poin logikanya. Dan yang menariknya, jika standar ini kita gunakan kepada saudara-saudara kita ini, mereka tidak akan terima. Contohnya gini, mereka percaya bahwa Jibril ini datang sebagai manusia yang sempurna, right? Ketika Jibril ini berbicara sebagai manusia yang sempurna, bagaimana mereka tahu bahwa itu malaikat? Kalau dia dari mana kita tahu? Dari mulut Nabi Muhammad, ya, ngerti ya? Maka saya katakan kalau dari mulut Yesus kita percaya, ngerti ya? Nah, tapi karena bukan, coba kalau misalnya yang mengklaim dia itu malaikat itu bukan Nabi Muhammad, kita nggak percaya. Misal sahabat mengatakan itu malaikat, Nabi nggak pernah mengatakan itu, kita nggak percaya. Maka semuanya itu yang bersumber dari Nabi, dari utusannya, guys. Yang kita percaya itu ingat hanya utusannya. Yang lain itu hanya mengikuti, menyampaikan apa yang utusan itu sampaikan. Ya dong, presiden mengutus menteri, ya kita harus mencatat kata-kata menteri, bukan kita buat kata-kata sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau semua, makanya kita minta dari kata-kata Yesus, bukan kata-kata lainnya gitu. Malaikat Jibril itu dari kata-kata Nabi Muhammad. Dia menyampaikan firman Allah gitu, guys. Itu poinnya. datang sebagai manusia yang sempurna. Tentunya dari apa yang dia katakan kan, dari message yang disampaikan oleh manusia yang sempurna, mereka mengetahui oh ini malaikat ini, bukan manusia. Ya, dari Nabi Muhammad. Nah, kita minta dari Yesus. Nggak ada kan? Nah, itu poinnya, guys. Padahal rupanya itu sebagai manusia yang sempurna. Jadi kalau kenapa hal itu mereka bisa mengerti? Sementara ketika Yesus datang dalam rupa manusia, mereka nggak mengerti itu. Jadi kalau kita lihat ini double standar gitu. Bukan double standar, karena Yesus sudah pernah mengucapkan diri Tuhan. Ya,
Kok tadi informasi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa Jibril mengatakan aku malaikat gitu. Ada pengakuan dari sosoknya itu, guys. Malaikat Jibril mengatakan akulah malaikat. Aku malaikat Jibril. Ya, Jibril mengatakan seperti itu. Ada pengakuan dari tiap individu itu, guys. Malaikat Jibril mengakui dia malaikat, ya kan? Allah mengakui dia Tuhan. Yesus mengakui dia Tuhan, bukan. Yesus mengakui bahwa Tuhan Allah kita dan demikian mereka mengenal engkau sesuatu yang benar. Bukan Yesus yang Tuhan gitu, guys. Paham ya? Informasi itu semuanya kita harus lihat dari siapa sosoknya gitu. Bukan dari Paulus dan sebagainya, tapi dari Yesus sendiri yang kita minta gitu, guys. Jibril yang adalah malaikat datang sebagai manusia yang sempurna. Mereka tahu itu Jibril, mereka tahu itu angel gitu. Kenapa mereka tahu? Ya karena dari apa yang disampaikan angel itu. Ya, angel itu menyampaikan siapa? Itu nggak disampaikan dia, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau angel itu menyampaikan lewat mulut Yesus, kita percaya. Apa yang Yesus katakan kita percaya. Yang kita percaya adalah apa yang tidak Yesus ucapkan. Yang diucapkan malah orang lain, guys. Yang tidak pernah Yesus ucapkan gitu. Karena ada hukumannya. Yesus katakan kan, seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau ajarkan untuk perintahkan untuk ajarkan katakan kepadanya, nabi itu mati. Yesus mengancam orang yang berani-beraninya mengatakan dan mengajarkan apa yang tidak pernah dia katakan atau perintahkan untuk ajarkan pada orang itu, guys. Ya, itu makanya terbukti ancamannya kan. Lihat bagaimana cara matinya orang lain. Anda bisa baca sejarahnya ya. Bagaimana cara matinya orang-orang ini, guys. Sampaikan malaikat itu, mereka ini malaikat ini. Padahal yang mereka lihat itu makanya nggak ngerti Quran nih. Kita nggak melihat itu. Ya, itu kejadian kesaksian dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjumpa dengan Jibril. Jibril menjadi manusia sempurna. Jibril mengatakan aku malaikat, aku Jibril gitu. Aku malaikat. Kita terima kasih dari utusan Allah yaitu Nabi Muhammad. Kalau utusan Allah namanya Yesus, jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan itu kita percaya. Tapi faktanya kan yang disampaikan adalah bukan kata-kata Yesus. Itu yang nggak bisa kita percaya, guys. Yang dilihat nggak berlaku. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita tambahkan lagi. Thank you. Terima kasih. Cuma datang sebentar aja. Aduh. Channel Pil Pahit ya sudah bergabung dan Nih jaringannya benar-benar parah nih, guys. Ini bukan videonya. Emang jaringannya lihat tuh, video jalan loh, guys. Emang internet orang ini yang ngaco nih, internet orang ini, guys. Tapi nggak tahu kenapa masih di-upload juga gitu kan. Mungkin ini live streaming ya, makanya terpaksa di-upload gitu. Nama live streaming itu memang ya harus ditampilkan lah padanya gitu kan. Makanya kalau streaming itu bagusnya pastikan tuh kondisi Anda bagus baru Anda live streaming itu. Maka saya nggak pernah live streaming, guys. Ya, karena memang itu banyak kendala gitu. Bagus bikin video seperti ini gitu. Kita bisa ngomong dengan jelas gitu kan. Memberikan tanggapannya Dan dalam bisa pertemuan kita ngatur informasi itu. malam hari. Terima kasih. Ya, teman-teman, sepertinya Saudara Luis lagi ada problem dengan koneksinya sehingga tidak bisa menyelesaikan dalam pertemuan kita malam ini ya, vlog kita bicara soal ketuhanan Yesus. Di sini ada tanggapan dari Saudara Umar Sigit ya, saya coba tampilkan ya. Ya saya berusaha objektif lah kalau ada yang masuk selama itu ya masih etis. Dari Umar Sigit ya berkata seperti ini. Konyol bila ingin maksa Yesus sebagai Tuhan. Cari kebenarannya dalam Bible. Betul kata ini, guys ya. Teks yang asli gitu, bukan yang terjemahan lay, guys. Karena Lord itu 2 kali diubah. Pertama sebagai Tuhan di Alkitab tahun 74, tiba-tiba berubah jadi Tuhan. Lord, betul saya katakan Lord. Apa kalau masih Tuhan? Lord itu adalah Tuhan, guys, gitu loh. Jadi sekali lagi ini benar yang saya sampaikan oleh kita ini. Kitab, bukan Bible ya. Saya ngerti, saya tahu Bible, tapi kami tuh membaca Alkitab. Tolong ya.
menggunakan kata yang benar. Dalam Bible juga benar ya, tergantung persepsinya. Bible juga digunakan, Alkitab juga digunakan, jangan salah itu bro. PL dan PB, teks aslinya, mungkin bahasa maksudnya. Wah ini pasti jago banget. Umar Sigit jago banget nih. Teks asli. Jangan modal terjemahan LAI yang menyesatkan. Waduh, ini judging-nya tinggi banget nih ya. Jadi kasihan banget tuh yang di LAI. Bukan, karena ada ketidakkonsistenan. Kalau LAI itu konsisten ya, kita bukan mengatakan LAI itu bukan orang tidak berilmu ya, tapi mereka pun bingung guys menerjemahkan Lord. Kalau mereka tidak bingung, mereka tidak akan mengubah itu. 74 mereka katakan itu adalah Tuhan, tiba-tiba diubah jadi Tuhan. Itu kan bingung namanya guys. Sesuatu yang beda sama sekali. Tuhan kok jadi Tuhan gitu. Kalau misalnya misalnya kayak sepi, sunyi itu masih bisa disamakan. Misalnya dia bikin sepi, besok ganti sunyi, masih bisa kita terima. Tapi mengubah Tuhan jadi Tuhan itu kan fatal guys. Tuhan kok jadi Tuhan gitu kan. Sesuatu yang Tuhan tuh nggak ada yang sama dengan dia guys. Sebanding semua sama Tuhan itu banyak persamaannya. Dia bisa samakan dengan Tuhan tanah, Tuhan raja, Tuhan apa lagi? Tuhan guru gitu kan. Nah, itu kacau di situ guys. Dokter, profesor yang bertahun-tahun studi bahasa asli dengan simple. Saudara Umar Sigit berkata mereka menyesatkan. Kalau semuanya berpegang pada profesor ya, ingat ya, profesor juga ada yang ini guys ya, yang ngawur. Nggak semua profesor itu benar loh. Ya. Coba deh Anda, makanya dia ini kurang pik nih guys. Dia jarang lihat ada profesor yang ngawur gitu. Ada profesor yang ngawur tuh ada gitu. Meskipun titelnya profesor gitu kan. Bahkan lebih cerdas lagi orang biasa. Tapi ya minimal itu titel lah gitu. Tapi nggak bisa jadi patokan standar. Karena gini, kita kan lihat dari apa yang dilakukannya, bukan dari titelnya gitu. Kalau profesor mengubah kata Tuhan jadi Tuhan, itu kan kita pertanyakan kenapa ada profesor mengubah kata Tuhan jadi Tuhan. Kan itu poinnya gitu. Ada sebabnya, bukan tanpa alasan. Gitu, ngerti ya? Bukan kita protes, kenapa Anda menerjemahkan bahasa Alkitab ke bahasa Indonesia? Ya kan? Loh, dia profesor gitu kan. Tapi jika kita tanyakan poinnya, kok bisa Anda ubah dari Tuhan gitu? Paham ya? Itu poinnya, guys. Harusnya LAI jadikan Mas Umar Sigit ini jadi penerjemah bahasa asli dong. Lihat dia jago banget tuh, cari kebenaran dalam teks PLPB, teks bahasa aslinya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara dari LAI melihat video ini, tolong ya undang saudara Umar Sigit karena dia jago sekali teks bahasa. Nih gini ya, Theos dengan Lord gitu, mau sampaikan ya. Itu aja orang Inggris ya menerjemahkan dalam bahasa dari Ibrani ya, bukan Ibrani ya, lebih tepat bahasa Yunani. Itu dengan Theos dan dengan Lord gitu. Nah, jadi orang bule pun mengartikan bukan God gitu guys, ngerti? Mereka bukan mengartikan Theos tuh dengan God gitu. Tapi adalah Lord guys gitu. Jadi Lord bukan God, beda ya. Makanya kalau Anda merubah Lord dari God itu jauh sekali gitu. Karena Tuhan tuh God, bukan Lord guys. Asli. Ya karena dia bilang LAI menyesatkan. Waduh. Menyesatkan ya. Ingat, bukan LAI menyesatkan, terjemahannya guys. Yang dilakukannya, ngerti ya? Ya. Poin-poin itu saja gitu. Ngerti ya? Terjemahannya tuh menyesatkan karena terbukti ada perubahan dari Tuhan jadi Tuhan. Itu kan menyesatkan. Yang benar Tuhan apa Tuhan gitu. Kenapa diubah-ubah guys? Kalau Anda ngubah sunyi jadi sepi, oke, masih relevan. Tapi Tuhan dengan Tuhan kan nggak relevan gitu. Ya kan? Tuhan Bobby kan jauh guys. Bobby itu Tuhan apa Tuhan? Ngerti nggak maksudnya? Bedanya antara Tuhan sama Tuhan gitu. Tapi kalau Bobby merasa sepi, Bobby merasa sunyi, sama. Ada persamaannya, oke, masih bisa terima. Bobby itu sebenarnya sepi apa sunyi? Sama aja gitu, bisa. Nah, kalau Bobby adalah Tuhan, Bobby adalah Tuhan, Bobby itu Tuhan apa Tuhan? Nah, jadi sesuatu yang berbeda jauh tuh nggak bisa. Jadi itu makanya menyesatkan gitu. Makanya orang bingung nih, ini Tuhan apa Tuhan gitu kan? Emang di Alkitab ada domba dungu ya?
Allah. Pak Lord mesti sama dengan Tuhan.